cara kita untuk memahami ayat ini sehingga bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita pesan-pesan moral dari kisah Nuh ini, Pak? Ya, jadi kalau kita pelajari ya, Ya, Pak. Kisah Nuh ini bisa kita baca dari berbagai perspektif ya. Tapi yang pertama-tama adalah ini berkaitan dengan risalah ya. Risalah kenabian yang sampai kepada manusia. Dan seperti tadi Bu Ila menjelaskan bahwa Nuh adalah nabi pertama yang bertugas sebagai rasul. Karena tentu kita semuanya mafhum rasul itu nabi Allah, hamba Allah yang diberi tugas khusus ya untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nah, karena pelakunya disebut rasul, maka yang disampaikan itu namanya risalah. Sehingga Nuh ini menyampaikan risalah kepada manusia, risalah ilahiyah, risalah tentang ketuhanan. Maka kalau kita baca ya dari berbagai macam kisah tentang para nabi dan rasul itu, kita bisa menemukan pesannya sama. Pesannya itu adalah tentang pesan risalah ilahiyah, bahwa datang ke satu kaum karena satu kaum ini belum bertuhan, dalam arti tidak memiliki kesadaran ada kekuatan di luar dirinya yang non fisik gitu, tapi mereka memuja-muja katakanlah ruh leluhur mereka yang dipatungkan kemudian disembah dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya hampir sama. Misi awal dari para nabi itu adalah risalah ilahiyah. Nah setelah menjalankan risalah ilahiyah, misi risalah ilahiyah itu, lalu mereka juga bicara tentang kemanusiaan gitu, tentang misi kemanusiaan. Sehingga ada satu teori yang menyebutkan sesungguhnya para nabi itu datang untuk melakukan pembebasan. Nah, pembebasan kepada manusia. Mungkin teman-teman ya para pemirsa sering mendengar istilah profetik. Profetik, kenabian. Gitu. Kenabian itu kan dari kata-kata prophet dalam bahasa Inggris yang artinya kenabian. Dan para aktivis kayaknya suka banget ya, Iya, Pak, menggunakan kata profetik itu. Meskipun ketika ditanya profetik iki apa? Yo sebuah melu-melu. Nah, istilah profetik ini bisa kita rujuk kepada Muhammad Iqbal yang memberikan penjelasan menurut saya sangat baik tentang profetisme itu apa. Jadi dia bercerita bahwa Muhammad itu nabi. Ya kita semua tahu Muhammad itu nabi. Tapi ketika Iqbal mengatakan Muhammad itu nabi, ya orang menunggu-nunggu mau apa sebenarnya penjelasannya. Maksud dia adalah Muhammad itu nabi dan rasul dan bukan seorang sufi. Dalam arti kalau Muhammad itu seorang sufi, pergi ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhan itu selesai sudah. Impian tertinggi seorang sufi itu kan bertemu dengan Tuhannya. Tapi kata Iqbal, tapi karena Muhammad itu nabi dan rasul, dia ingat umatku, maka dia milih pulang ke bumi. Nah, maka kalau seseorang mengatakan profetik itu berarti misi kenabian. Misi kenabian itu dari situ. Nah, balik ke soal Nabi Nuh tadi, berarti Nabi Nuh itu membawa misi kenabian. Dalam arti risalah ilahiyah, membebaskan tadi itu menurut saya juga dua maknanya. Membebaskan manusia dari belenggu Tuhan-Tuhan semu. Nah, itu. Menuhankan menuhankan ruh-ruh ya. Leluhur kemudian dipatungkan. Dan itu kan berarti bertuhan tapi semu. Orang yang bertuhan tapi semu itu terbelenggu sebenarnya. Karena tidak tahu. Nah, maka Nabi Nuh melakukan itu. Tentu saja ini pelajaran penting. Ternyata dalam melakukan misi baru di sebuah masyarakat itu pasti mengalami penentangan. Nah, tapi sebelum itu misi pembebasan keduanya adalah membebaskan manusia dari ketertindasan dalam arti fisik. Karena biasanya para nabi itu bertemu atau menghadapi penguasa-penguasa yang dolim. Nanti kisah nabi-nabi yang akan seterusnya itu kan kita ketemu Ibrahim, ketemu Namrud ya. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad ada, meskipun Abraha bukan zaman ketika Nabi Muhammad ya, tetapi artinya dalam setiap zaman itu ada penguasa-penguasa dolim yang
yang menindas masyarakat. Maka misi kenabian dalam arti pembebas tadi itu, saya kok memahaminya dua. Satu, risalah ilahiyah, membebaskan manusia dari belenggu Tuhan semu. Bertuhan semu itu kan tersiksa. Nah itu lalu itu. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nah itu. Nabi Nuh datang untuk membebaskan, membawa misi baru ke masyarakat, ditolak. Itu ya, ditolak. Itu memberikan pelajaran kepada kita tentang sosiologi. Sosiologi juga. Ya, sosiologi artinya begini. Bahwa melakukan sebuah perubahan itu selalu sulit. Ya kan? Karena Nabi Nuh kan datang dengan misinya risalah ilahiyah itu tadi, mengubah pola kepercayaan. Katakanlah dari politeis menuju monoteis. Dari keyakinan non tauhid menuju keyakinan tauhid. Begitu datang ke masyarakat, berarti memang setiap perubahan itu pasti berhadapan dengan halangan yang tidak mudah. Yang itu kalau kita bawa ke dalam konteks kita hari ini, ya berarti kalau kita melakukan sesuatu, ingin melakukan perubahan tidak untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri saja, itu sulit ya, memang begitu. Nah, gitu. Apalagi untuk masyarakat. Mau kita debat dengan diri kita sendiri saja juga kadang-kadang berat kok. Maksudnya kita ingin melakukan pembaruan dalam diri kita ini loh, dari satu keyakinan ke keyakinan baru, bukan keyakinan agama ya, tapi maksud saya keyakinan terhadap sikap itu loh. Dari keyakinan lama ke keyakinan baru dalam bersikap itu aja kan diri kita berperang, apalagi masyarakat. Jadi di situ ada pesan penting bahwa melakukan perubahan itu harus, tapi hendaklah kita ketahui di dalam mengusahakan perubahan itu pasti tidak mudah. Nah, gitu. Sungguh luar biasa sekali dari kisah Nabi Nuh ini, banyak sekali pesan-pesan khususnya kemanusiaan Pak ya, khususnya pesan kemanusiaan yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari.